Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat nih, enak nih, bisa ngobrol sambil dengan Bung Rocky sambil duduk gitu ya. Biasanya kan susah di, selalu di tengah jalan dan sebagainya. Bung Rocky kan kalau dalam perbincangan-perbincangan dengan Anda sering sering menyatakan bahwa mestinya Pak Prabowo nggak usah terlalu ini Pak Jokowi karena justru kontribusi kemenangannya Pak Jokowi itu ya cuma 2,8% seperti yang diperoleh oleh partainya Kaisang, yakni PSI gitu. Tapi saya justru nyimak ini dari luas berita ini perbincangan Pak Prabowo di Al Jazeera gitu ya. Yang banyak dikutip juga media dalam negeri yang bilang kontribusi Pak Jokowi itu terhadap kemenangannya Pak Prabowo itu sangat besar gitu loh Bung Roky. Apalagi katanya kan Pak Jokowi itu disukai oleh rakyat sampai 83% ya. Jadi kontribusinya besar. Gibran juga begitu kata dia cukup besar karena dia di kalangan anak muda juga banyak suka dengan dia. Jadi berarti teori Anda salah dong gitu Bung Rocky. Ya logikanya kalau disukai banyak orang yang nggak usah minta tambahan legitimasi dari PDIP yang nggak disukai banyak orang kan. Ya ya ya. Intinya itu apa namanya backsoundnya ini yang ada di belakang itu hendak terus mempromosikan bahwa Jokowi adalah guru dari Prabowo. Hal yang bagi saya tidak masuk akal gitu kan. Mhm. Kalau walaupun dinyatakan begitu oleh oleh Pak Prabowo sendiri bahwa dia dipersiapkan oleh Pak Jokowi, tetap kita mesti anggap bahwa Prabowo pernah menulis sebuah tesis yaitu Paradoks Indonesia yang justru meledek pemerintahan Jokowi atau mengkritik pemerintahan Jokowi. Jadi kalau Pak Prabowo berubah sikap atau berubah pikiran, dia mesti terangkan kenapa dia berubah pikiran. Itu berarti Mhm. dia mesti batalkan dulu semua tesis yang dia tulis di buku Paradoks Indonesia kan Mhm. begitu tata cara akademisnya begitu tuh. Jadi kalau misalnya dipromosikan kemana-mana bahwa Prabowo Jokowi disukai orang karena itu dia bahkan Projo bilang bahwa Pak Jokowi itu masih terlalu muda untuk berhenti. Itu artinya ada proyek lagi untuk mengidolakan Jokowi yang sudah tidak punya kemampuan lagi untuk mengaktifkan politiknya sendiri selain minta bantuan dari koalisi Prabowo kan. Mhm. Tentu kita tahu bahwa ada taktik, ada strategi pada Pak Prabowo, tapi kita nggak urusan dengan itu. Mhm. Kita hanya berurusan dengan apa yang diucapkan oleh Pak Prabowo, yang bagi saya itu adalah gejala awal otoritarisme. Kan yang mesti bantah itu Pak Prabowo sendiri kan. Pak Prabowo mesti datang ke pers mengatakan, bukan itu yang saya maksud. Mhm. Semacam ancaman bahwa mereka yang tidak ingin uh, membantu ya jangan mengganggu. Ya itu hal di dalam uh, pertetanggaan boleh aja tuh. Kalau nggak mau bantu jangan ganggu dapur gue ya. Itu nggak Mhm. ada soal. Tetapi ini soal politik, soal demokrasi, di mana harus ada yang mengganggu. Mhm. Karena kebijakan Pak Jokowi itu menyangkut 120 atau 200 juta manusia Indonesia yang tidak semuanya memihak pada Jokowi, Yunto Prabowo, yang Mhm. adalah 48% kan manusia Indonesia yang punya pengertian berbeda tuh. Apakah mereka akan mengganggu? Harusnya mereka mengganggu. Dan Mhm. itu gangguan bukan secara personal, itu gangguan publik untuk menertibkan demokrasi, mengembalikan real demokrasi. Jadi kalau ada yang baper, ya itu artinya nggak paham demokrasi kan. Kita mesti ucapkan itu. Tetap saya bersahabat dengan Pak Prabowo, setiap kali saya masih bisa diskusi, bahkan teman-teman Gerindra. Tetapi poin yang harus kita ucapkan, persahabatan itu tidak boleh membatalkan kritik terhadap res publika. Ini soal res publika, bukan soal res privata. Itu dasarnya kan. Tentu Mhm. nggak ada orang yang mau ganggu Pak Prabowo secara privat di dalam kegembiraan dia, menikmati keluarga, kegembiraan dia, menikmati kemenangan. Tetapi begitu kebijakan publik itu diucapkan dalam bahasa yang menurut saya tidak demokratis, maka kita mesti kritikan. Kan nggak bisa Prabowo bilang jangan ganggu kami. Lalu yang mengawasi kamu siapa itu? Kan itu Mhm. pertanyaannya simpel itu. Mhm. Lain kalau kalau kehidupan pribadi, jangan ganggu dong. Ini kehidupan pribadi saya kok. Tapi kan Pak Prabowo masuk dalam kehidupan publik dan karena Mhm. itu dia disebut sebagai presiden. Jadi presiden ya harus diganggu kan. Itu dasar pertama dari etika berdemokrasi. Ya, ya. Mungkin gini, saya meminjam kaidah fikih yang pernah disampaikan oleh Bang Yusril Issa Mahendra di Mahkamah Konstitusi. Ada kaul jadid dan kaul kadim gitu ya. Ada argumen baru dan argumen lama. Yang Anda sebut tadi buku Paradok Indonesia tadi itu eh, kaul kodim ya gitu. Padahal kaul jadidnya argumen barunya itu sekarang ya seperti yang disebutkan oleh Pak Prabowo ini begitu.
Iya, ada argumen baru Yusril, ada argumen lama Yusril. Yang mana yang kita mau, yang mau kita percaya, Pak Yusril? Yang Ya, mana ya. argumen yang mau kita percaya? Hmm, Ketika Anda mengkritik Jokowi dan ketika Anda memuji Jokowi, itu hmm, bedanya apa? Kan, hmm. kan sama aja sebenarnya kan. Jadi hal yang sama, logika yang sama bisa kita pasangkan pada eh, Pak Prabowo, juga pada Pak Yusril atau siapapun yang berada di sekitar lingkaran Pak Prabowo yang merasa bahwa ia nggak perlu dipersoalkan lebih lanjut. Oh, lu justru mesti dipersoalkan lebih jauh tuh. Hmm. Karena ini menyangkut fondamen dari cara kita berpolitik, cara kita bernegara, cara kita berdemokrasi. Ya, ya. Nah, saya kira itu yang penting kita jelaskan ya, bahwa sama sebenarnya kritik Anda terhadap Pak Jokowi nggak ada urusannya personal sama Pak Jokowi. Yang dikritik itu bukan pribadinya Jokowi, yang dikritik adalah kebijakan dia sebagai pejabat publik. Dan saya kira kalau Anda sekarang sudah mulai kritik Pak Prabowo itu karena KPU sendiri juga sudah menyatakan Pak Prabowo itu sebagai presiden terpilih ya. Artinya tinggal soal waktu saja kan, secara de jure sekarang dia udah presiden Indonesia, kan begitu. Presiden yang sudah dipilih gitu, maka legal dan terhormat bagi dia untuk menerima kritik. Kalau Ya. dia belum dinyatakan sebagai presiden, ya nggak bisa dong, hormati dong pribadi Pak Prabowo sebagai sebagai manusia privat. Tetapi kan dia sudah dinyatakan sebagai presiden, maka semua orang berhak untuk mulai bahkan mencaci maki presiden. Kan itu dasarnya begitu. Kita Hmm. mungkin agak risih untuk mengatakan itu, tapi kan kita caci maki ada presiden dan cara berpikir nah kebijakannya, bukan personal Pak Prabowo. Kehangatan saya dengan Pak SB tetap saya kritik ketika dia menjadi presiden, demikian juga Gus Dur, kan sama aja tuh. Jadi Hmm. sebetulnya kita mesti ucapkan dengan lantang bahwa kami akan mengkritikmu, memberi kritik padamu sebagai pejabat publik, bukan sebagai sahabat. Kan itu hal yang mesti kita biasakan lah. Kita belajar dari pendiri-pendiri negeri ini yang juga melakukan etos yang sama, itu mengkritik tapi tetap bersahabat. Ya, ya. Nah, ini kan beredar ini potongan video ya, viral gitu yang menyebut yang Anda, saya cek ini di mana sih ini videonya ini, ketika Anda memberi ceramah di Unipma ya, di Madiun ya. Gitu, dan kemudian diberi narasi seolah-olah Anda menghina Pak Prabowo. Sebenarnya konteksnya kan kalau saya baca nggak seperti itu ya, Bung Rocky, harusnya ya. Iya itu saya dapat juga video itu udah beredar jauh bahkan sampai pada pejabat-pejabat tinggi pengendali keamanan. Seolah saya mengatakan Prabowo bajingan tolol. Tidak, saya bilang presiden ke-8 adalah bajingan tolol. Lalu Hmm. saya moderator bilang enggak, bukan yang ke-8 Pak Rocky. Pak Rocky kan bicara konteks Pak Jokowi yang melaporkan saya, itu artinya rejim Jokowi melaporkan saya lalu dibatalkan oleh pengadilan Jakarta Selatan. negeri Jakarta Selatan. Maka saya bilang karena dibatalkan berarti resmi dong saya boleh bilang bahwa presiden ke-8 itu adalah bajingan Bajingan. tolol. Lalu Hmm. moderator koreksi. Yang dimaksudkan konteksnya pengadilan bajingan tolol Pak Jokowi kan, bukan Pak Prabowo. Saya bilang, iya itu maksud saya adalah Pak Jokowi. Tetapi diedit. Tapi sebetulnya itu kan konyol. Bahkan dengan delik yang baru pun nggak boleh lagi. Pengadilan negeri udah batalkan kok. Dan Hmm. bahkan semua presiden bisa kita sebutkan dengan istilah yang sama tuh. Tetapi itu konteksnya tetap terhadap Jokowi. Saya terang-terang bilang, iya Jokowi itu bajingan tolol. Hmm. Kenapa? Ya karena pengadilan bilang nggak apa-apa ucapin itu. Kan itu konsekuensi dari keputusan pengadilan tuh bahwa Rocky Gerung tidak Ya. bersalah mengucapkan kata itu karena itu konteks memberi kritik pada kekuasaan dan itu adalah tradisi dalam demokrasi. Lain kalau saya bilang Jokowi sebagai kepala keluarga dengan istri itu nggak boleh itu, dan itu menghina beliau. Tetapi dia sebagai presiden, presiden ke-8 saya salah sebut, saya maksudkan presiden ke-7, moderator koreksi. Saya bilang betul, yang saya maksud adalah presiden Jokowi yang adalah presiden ke-7. Tetapi dipotong di presiden ke-8 lalu dikasih tambahan bahwa Pak Prabowo dibilang nggak pernah sebut nama Pak Prabowo di situ. Hmm, ya, 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 ya. Ya, Ini, kira-kira itu ya, klarifikasi. ya. Karena wartawan juga banyak yang nanya dari bandara saya di Maumere, di Hmm. Kupang sampai tadi saya turun di Cengkareng tuh ditanya wartawan tuh, kenapa ngomongin di mana saya ngomongin Prabowo? Saya nggak sebut nama Pak Prabowo di situ. Jadi Hmm. kira-kira itu tuh sekaligus jelas lah konteksnya tuh. Yes, oke. Nah, ini saya kira kita kembalikan lagi ke konteksnya, bahwa bukan hanya sekali ini sebenarnya ketika Pak Prabowo, Anda menyatakan mau mengkritik Pak Prabowo dulu pada Pilpres 2019, kan Anda juga menyatakan begitu. Berapa? 13 menit setelah dilantik jadi presiden ya, waktu waktu itu Anda 12 menyebut. menit. Ya, ya.
Ya itu pada waktu itu bahkan saya mau dilaporkan apa udah dilaporkan oleh Gerindra ke polisi lalu Pak Prabowo bertemu saya. Nah Mm. saya klarifikasi saya bilang kan saya memang terangkan bahwa kalau siapapun yang jadi presiden atau masuk kabinet saya akan kritik di 12 menit ketika dilantik dan saya Ya, bilang saya ya. konsisten kan Pak Mm. Prabowo saya kritik Anda itu dan itu Prabowo akhirnya bilang oh itu jangan dilaporin karena Pak Rocky ucapkan itu sebagai kritik akademis itu di tengah rapat Partai Gerindra kok ngomong begitu. Nah setelah itu saya masih diskusi dengan Pak Prabowo, dia nggak ada rasa apa-apa tuh. Mm. Jadi sebetulnya bagi Prabowo ya biasa aja tuh kalau dikritikan. Ya mungkin ini lingkungannya itu yang mulai kepanasan tuh. Tapi enggak, kita nggak boleh halangi orang untuk memberi kritik. Jadi sekali lagi nggak ada soal, tetap saya punya persahabatan dengan Pak Prabowo, bisa setiap saat saya bisa bicara kok. Tetapi yang lingkungan itu mulailah belajar bahwa ketika seseorang dinyatakan sebagai pejabat publik, apalagi presiden, terbuka wilayah untuk diskrutinisasi, diintip, dipersoalkan kebijakannya itu soal yang harus kita terima karena kita memilih demokrasi bukan memilih dinasti itu. Ya, dan saya kira sikap-sikap semacam itu justru harus kita kritik ya, Bung Rocky, sama dengan ketika Pak Prabowo menyatakan kemudian jangan ganggu pemerintahan, kita bilang kita harus ganggu terus. Karena memang itu saya kira Iya. pentingnya dalam sebuah negara demokrasi itu harus ada kelompok-kelompok yang mengganggu dalam pengertian kalau itu disebut kritik itu sebagai gangguan gitu. Karena ucapan Pak Prabowo jangan ganggu kami kalau tidak Hmm, mau ikut dengan kami itu justru Pak Prabowo ada gangguan bagi demokrasi. ya. Hmm. Itu logika Pak Prabowo. Intinya kecerewetan itu demonstrasi itu kan gangguan pada kebijakan, bukan gangguan pada diri dia, gangguan pada kebijakan dia. Lalu kalau nggak boleh diganggu kebijakannya, ya ngapain ada public opinion, ngapain ada koran, ada jurnalis, ada tesis, ada disertasi. Bahkan disertasi seseorang itu bisa mengganggu kok dalam bentuk membatalkan seluruh argumen di dalam kebijakan pemerintahan. Nanti akan ada lagi itu orang menulis gagalnya demokrasi di era Jokowi. Itu kan mengganggu juga pada Pak Prabowo karena Pak Prabowo menganggap bahwa enggak Pak Jokowi sudah meletakkan dasar-dasar demokrasi dan pembangunan. Apa mau ditangkap orang semacam itu yang menulis disertasi untuk menunjukkan bahwa Jokowi itu gagal mengucapkan keadilan sosial, gagal memelihara demokrasi. Nah, indeks Freedom House misalnya, indeks korupsi, mau ditangkap peneliti internasional karena bilang Jokowi gagal. Kan mestinya Prabowo juga terganggu dong kalau dibilang bahwa pendahulu dia itu gagal. Lalu bukannya Pak Prabowo sendiri yang bilang buat dia dipersiapkan Pak Jokowi untuk apa? Untuk logika ini yang dangkal adalah pemuja-pemuja Jokowi. Ya, 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 ya. Oke, saya kira ini yang mesti hati-hati ya. Jangan dianggap bahwa itu hanya soal bercanda ya, bahwa terminologi ganggu itu saya kira itu jadi sensitif dalam negara demokrasi ya. Karena sebenarnya kan itu beda sekali antara mengganggu dengan mengkritik. Mengkritik itu tentu saja untuk mendorong agar pemerintah melakukan perbaikan. Kalau mengganggu itu kan konotasinya destruktif. Tapi kemudian kalau penguasa menganggap bahwa kritik sebagai gangguan, nah itu jadi persoalan justru. Semakin demokratis sebuah negara itu tandanya gangguannya makin banyak, kritiknya makin banyak. Tetapi pemimpin akan stabil. Kan pemimpin tidak boleh pakai emosi untuk menanggapi gangguan atau kritikan dari jurnalis atau dari profesional kampus, akademisi, apalagi dari partai yang sedang beroposisi kan. Jadi masuk akal kalau mulai orang pertanyakan itu ditujukan ke siapa? Ditujukan pada partai-partai yang mana tuh? Kan Hmm. dengan mudah orang nebak itu secara semiotik bahwa yang dimaksud adalah PDIP. Kan itu Hmm. dasarnya kan. Jadi Hmm. kalau PDIP bereaksi, Ganjar bereaksi, Hasto bereaksi, ya memang betul bahwa mereka bereaksi. Karena nanti kalau dia nggak mengganggu itu artinya akan ditutup mulutnya tuh. Walaupun PDI akan bilang ya, oh ya kami nggak akan mengganggu, kami nggak akan beroposisi, kami akan jadi penyeimbang. Ya penyeimbang itu juga mengganggu itu, distorsi terhadap hal yang udah ada, kan namanya penyeimbang tuh. Hmm. Tetapi sekali lagi ini konteksnya ada pertandingan di dalam sistem demokrasi, bukan sistem otoriter, bukan sistem kerajaan atau sistem dinasti apalagi. Yes, oke. Saya kira itu clear ya, Bung Rocky ya. Kalau kemudian justru
muncul semacam apa ya, muncul perasaan ada marah, apa terhadap ucapan-ucapan Anda. Nah, itu justru itu yang harus kita ingatkan dalam situasi sekarang dan harusnya Pak Prabowo tidak boleh lagi mengulang apa yang terjadi pada era pemerintahnya Jokowi, kan begitu. Ya itu pesan kita begitu. Dan saya kira yang terganggu ya orang sekitar Prabowo. Prabowo pasti nggak terganggu. Dia paham apa yang saya maksud gitu kan. Dan itu sebetulnya yang kita bikin perjanjian sejak sekarang. Jangan jadi feodal itu membebek atau menjilat pada presiden. Karena nanti Pak Prabowo justru nggak punya biper, nggak punya pemberi sinyal bahwa Hmm. ada bahaya karena lingkungan Anda itu memproteksi Anda dengan cara yang berlebihan kan. Jadi jangan ulangi apa yang terjadi pada Pak Jokowi yang akhirnya kita tahu bahwa mereka yang melindungi Jokowi akhirnya nyesel sekarang karena Jokowi diam-diam membangun dinasti itu kan itu Ah, ya. dasarnya tuh. Jadi Hmm. sekali lagi keterangan-keterangan publik apalagi dari di FNN yang sering kali kita bahas memang sangat tajam kadang-kadang dianggap kurang ajar tetapi ini adalah diksi untuk memperbaiki negara bukan sentimen pada seseorang apalagi pada pribadi itu ini semua adalah soal res publika bukan res privata. Yes, oke, baik, makasih Bung Rocky ya. Kita nolkan Ya, soal apa perasaan terganggu-ganggu tadi ya. nah nggak boleh ada perasaan di dalam urusan publik. Yes.